Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, mari kita buka hari ini perkuliahan MK Ilmu Kalam sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan presentasi materi pertemuan ke-13 yaitu untuk kelompok 5 dengan tema adalah pemikiran tentang kehendak Tuhan dan keadaan Tuhan menurut aliran ilmu kalam, ya. Dengan presentator kelompok 5 yaitu satu Nurul Meisya Arini, kedua Khairun Nisa, ketiga Nur Malasari, 4 Dina Wardani dan Muhammad Ilham. Ya. Dan hari ini yang bertindak sebagai moderator adalah saudari Rahmi Diktarieni. Dan Rahmi Diktarieni akan saya jadikan co-host atau moderator yang memegang kunci kunci jalannya diskusi. Jadi Rahmi bisa mengontrol situasi, termasuk juga misalnya kalau ada pertanyaan pada sesi tanya jawab atau diskusi nanti ada pertanyaan yang tidak relevan, Anda bisa mengajukannya atau mungkin bisa memperkuat pertanyaannya. Dan tolong seluruh diskusi diatur dengan batasan ya nanti maksimal selesai jam 4. Ya. Jam 4 sudah harus selesai ya. Oke. Dan saya kebetulan ini habis ini masih ada kepentingan, jadi mungkin saya tidak banyak waktu. Jadi tolong dimaksimalkan dengan sebaiknya dan mungkin nanti tidak perlu saya buatkan ringkasan. Jadi nanti Anda bisa ambil sendiri intisarinya. Karena itu yang penting adalah jangan sampai lupa, tolong ya kelompok 5 dan juga kelompok yang lain yang belum upload makalah dan upload PPT, tolong segera di-upload karena yang Anda upload itu akan menjadi bahan UAS yang akan datang. Ya. Saya ingatkan, UAS akan bersumber dari PPT atau makalah yang Anda buat setiap kelompoknya. Jadi kalau Anda dibuat tugas tanggung jawab Anda besar. Dosanya juga gede ya. Oke, baik. Saya langsung persilahkan kelompok 5 memulai diskusi pada hari ini. Oke, saya persilahkan. Dan sebelum saya mulai, saya akan beritahukan juga bahwa absensi bisa Anda lihat di GCR yang sudah muncul di forum GCR ya, bisa Anda buka dan segera isi absensinya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Silakan mulai saudari Rahmi. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Bapak serta teman-teman yang sudah hadir di Zoom kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Rahmi Diktarieni dengan NIM 25211020116 yang akan bertindak sebagai moderator untuk memandu jalannya Zoom pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan presentasi
mengenai eh, perbandingan aliran pemikiran tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan teman-teman yang akan mempresentasikan materi hari ini. Ada Nurul Meisya Arini, yang kedua ada Hoyrunisa, ada Nurmala Sali, Dina Wardani, dan terakhir ada Muhammad Ilham. Selanjutnya kepada teman pemateri dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Pada Nurul Meisya Arini atau Hoyrunisa bisa untuk menyampaikan materi. Nurul Meisya Arini. Iya, bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan aliran pemikiran tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Mengapa isu ini penting? Pertama, kontroversi teologis, isu fundamental dalam ilmu kalam. Kedua, inti perdebatan, sejauh mana kekuasaan Tuhan bersifat absolut, mutlak, dan bagaimana hal itu berhubungan dengan konsep keadilan Tuhan. Lalu yang ketiga, sumber perbedaan, peran akal dan wahyu dalam menafsirkan sifat-sifat Tuhan. Yang pertama ada Mu'tazilah, aliran rasional. Prinsip dasar yaitu Tuhan itu adil dan mustahil berbuat zalim. Yang kedua, kehendak mutlak Tuhan. Tidak mutlak dibatasi oleh 1. Kebebasan manusia, free will. 2. Hukum alam, sunnatullah. Lalu yang ketiga, keadilan Tuhan, titik pangkal. Tuhan terikat norma keadilan, wajib berbuat baik dan terbaik, al-aslah bagi makhluk. Lalu yang keempat, implikasi. Manusia bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, adil diberi pahala atau siksa. Dan materi yang kedua yaitu Asy'ariyah, aliran tradisionalis. Pertama itu prinsip dasarnya, kekuasaan dan kehendak Tuhan bersifat mutlak absolut. Kehendak mutlak Tuhan, mutlak semutlak-mutlaknya, Tuhan berbuat sekehendak-kehendaknya tanpa sebab atau tujuan untuk makhluk. Yang ketiga, keadilan Tuhan didefinisikan oleh kemutlakannya. Keadilannya adalah hak mutlak Tuhan. Tuhan tidak memiliki kewajiban kepada makhluk. Implikasinya, Tuhan tidak adil meski memasukkan semua orang ke surga atau neraka, menerimanya pembebanan di luar kemampuan taktif malah yutak. Lanjut. Nah, ini udah dimulai, ada bapaknya kah? Ini lanjut materi selanjutnya. Itu ada Maturidiyah atau aliran modern yang terbagi menjadi 2 sub aliran. Yang pertama ada Maturidiyah sama rekanan atau dekat Mu'tazilah. Kehendak dibatasi oleh keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan adil karena tidak mampu berbuat buruk dan tidak akan sewenang-wenang. Yang kedua ada Maturidiyah Mukarrah, dekat Asy'ariyah. Kehendak mutlak keadilan terletak pada kehendak mutlak Tuhan sebagai pemilik yang absolut. Udah efek pengen tahu mana efeknya. Gimana sih?
Ini ya. Ada ya. Materinya sudah disampaikan semua belum? Materinya sudah. Baik, terima kasih pada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat. Nggak bisa angkat tangan. Gitu. Saya kasih tiga termin. Tiga pertanyaan untuk yang bertanya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Aku mau nanya. Tiga. Mau nanya. Aku mau nanya. Anissa. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam saya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Putri Pratama dengan NIM 251200004. Ini saya bertanya, jelaskan mengapa sih isu kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan menjadi kontroversial dalam ilmu kalam. Terima kasih. Mau diulang lagi? Tolong diketik. Oke, ntar aku ketik. Oke, ntar saya ketik. Terima kasih. Saya ingin bertanya. Bagaimana Mustazilah membuktikan bahwa Tuhan wajib berlaku adil dan bagaimana Asy'ariyah menolak kewajiban tersebut? Nih mau nanya. Mau nanya. Aku mau nanya, siapa dulu moderator? Husnul. Ya, perkenalkan lu. Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Siapa dulu? Iya, moderator siapa dulu? Siapa? Itu yang nggak ngomong diam dia di mute gitu. Kamu mute. Aku mau nanya. Iya, Husnul, dari tadi kamu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 251202012. Ingin bertanya, bandingkan konsep keadilan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mengapa kedua aliran tersebut memiliki posisi teologis yang berbeda? Terima kasih. Ya, Lutfi mau nanya, boleh? Pertanyaannya diketik ya.
Oke. Untuk saya pertama, Aku Lutfiana, boleh? nah, Sinyalnya. makasih. Ini Lutfi mau tanya, masih boleh? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana. Ntar dulu. Sebentar Lutfi, sebentar. Ya, saya Lutfiana dengan NIM Sesi pertama 2512. Sebentar, itu sesi pertama untuk 3 pertanyaan. Iya, maaf ya Lutfi. Sesi pertama dicukupkan untuk 3 orang saja. Ah, iya, maaf. Ini HP-nya sinyalnya nge-lag. Ada yang... Silakan teman-teman dijawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Ibnu. Bacot. On cam Jawabannya dong, Mala on cam, Mala. Pertanyaannya kan ini. On cam, Mala on cam. Bagaimana Mu'tazilah membuktikan bahwa Tuhan wajib berlaku adil dan bagaimana Asy'ariyah menolak kewajiban tersebut? Jawabannya mereka nggak kedengeran ya suaranya? Kedengeran. Karena Mu'tazilah menempatkan keadilan sebagai salah satu prinsip utama teologi. Bagi mereka, Tuhan tidak mungkin melakukan perbuatan zolim. Udah kan? Apakah sudah cukup, Saudara Ibnu? Tolong diulang lagi pertanyaan. Lu nggak usah kayak saya kan? Izin membantu Apa? Ibnu Mujahid. Mala. Pertanyaannya kan bagaimana Mu'tazilah membuktikan bahwa Tuhan wajib berlaku adil dan bagaimana Asy'ariyah menolak kewajiban tersebut. Jadi Mu'tazilah membuktikan bahwa Tuhan wajib berlaku adil itu melalui argumen rasional yang menekankan kesempurnaan dan kebijaksanaan ilahi. Sementara Asy'ariyah menolak kewajiban tersebut dengan menegaskan kehendak mutlak atau absolut Tuhan yang tidak terikat oleh standar keadilan manusia. Apakah cukup, Ibnu Mujahid? Iya, cukup. Terima kasih. Masih bisa bertanya? Maaf untuk sementara 3 pertanyaan dulu ya.
Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul Khotimah. Pertanyaannya, konsep keadilan menurut aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mengapa kedua aliran tersebut memiliki posisi teologis yang berbeda? Jadi, konsep keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah, Tuhan wajib bersikap adil. Mu'tazilah menganggap prinsip al-adli, keadilan, sebagai salah satu dari 5 konsep utama mereka. Bagi mereka, Tuhan tidak mungkin berbuat jolim, karena keadilan adalah sifat yang wajib bagi Tuhan. Dan konsep keadilan Tuhan menurut Asy'ariyah, Tuhan tidak terikat apapun. Asy'ariyah menekankan kekuasaan absolut Tuhan. Menurut mereka, keadilan Tuhan berarti apapun yang dilakukan Tuhan pasti adil. Tuhan tidak wajib berbuat menurut akal manusia. Baik, apakah cukup? Izin menambahkan, Hmm? lebih menegaskan intinya Mu'tazilah itu lebih mengutamakan akal dan memandang kehendak Tuhan terbatas oleh keadilannya. Nah, sedangkan Asy'ariyah itu lebih menekankan wahyu dan kemutlakan kehendak Tuhan. Bagaimana Husnul Khotimah? Bagaimana Husnul Khotimah? Apakah sudah cukup? Iya, cukup. Terima kasih. Terima kasih kembali. Satu pertanyaan lagi. Akan dijawab oleh siapa? Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan Anissa Putri Pratama, yaitu jelaskan mutlak keadilan Tuhan kontroversial dalam ilmu kalam. Kenapa menjadi kontroversial? Karena dan kebebasan manusia itu berbeda pandangan. Yang pertama, aliran Asy'ariyah seperti menekankan kehendak mutlak Tuhan sehingga manusia tidak memiliki kehendak bebas. Mu'tazilah berpendapat bahwa keadilan Tuhan terikat pada prinsip-prinsip moral yang penuh dengan manusia dalam bertindak. Maaf, suaranya patah-patah. Kurang jelas jadinya. Bentar. Suaranya patah-patah, kurang jelas jadinya. Ami, Susah, jaringannya susah. Sabar. oke. Tolong dimaklumi. Siap. Kalau aliran Mu'tazilah, bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas, yang berarti kekuasaan Tuhan tidak sepenuhnya mutlak, tetapi Mati ya ini.
Cukup, cukup, cukup. Sudah cukup. Maaf izin menambahkan. Kurang jelas kan? Nisa Anissa Putri Pratama. Udah jelas, sudah jelas, sudah jelas. Oke, terima kasih. Oke, izin menjawab pertanyaannya dari Lutfiana. Mau, bentar. Pertanyaannya kan bagaimana aliran Mu'tazilah dapat mempertahankan konsep kebebasan manusia dan tanggung jawab moral tanpa secara signifikan mengurangi kedaulatan dan sifat mahkuasa atau mutlak Tuhan itu sebagai pencipta segala sesuatu. Jawabannya, Mu'tazilah mempertahankan kebebasan manusia tanpa mengurangi kemahkuasaan Tuhan melalui logika. Yang pertama itu Tuhan menciptakan kemampuan dan hukum alam. Manusia memakhlukkan perbuatan. Yang kedua itu kebebasan manusia adalah kehendak Tuhan sendiri, bukan bukti kelemahannya Tuhan. Yang ketiga itu Tuhan mustahil berlaku zalim, sehingga manusia harus diberi kehendak bebas. Yang keempat itu Tuhan tetap maha kuasa karena ia tetap mengatur batasan, mengetahui pilihan manusia, dan menguasai segalanya. Jadi dengan cara ini Mu'tazilah mencoba menyeimbangkan kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab moral manusia. Gimana? Bagaimana Lutfiana? Ya, Rini, makasih. Sudah bisa dipakai. Iya, sama-sama. Terima kasih yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menjawab pertanyaannya. 4 pertanyaan sudah terjawab. Sebentar. Saya akan bacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari materi siang hari ini adalah perbedaan utama dalam isu kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan dalam ilmu kalam berakar pada penempatan peran akal dan kekuasaan Tuhan. Mu'tazilah menempatkan keadilan Tuhan sebagai prinsip utama yang membatasi kehendak mutlak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Tuhan tidak mungkin berlaku zalim. Asy'ariyah menempatkan kekuasaan dan kehendak Tuhan sebagai yang mutlak atau absolut. Keadilan didefinisikan sebagai hak mutlak Tuhan untuk berbuat sekehendaknya, dan Tuhan tidak terikat oleh kewajiban apapun kepada makhluknya. Maturidiyah mengambil posisi di antara keduanya, di mana aliran Samarkand cenderung pada pandangan pembatasan kekuasaan Tuhan oleh keadilan, dan aliran Bukhara cenderung pada pandangan kekuasaan mutlak Tuhan. Sekian. Terima kasih kepada teman-teman atas penjelasannya yang sangat bermanfaat kepada teman yang bertanya, yang telah berpartisipasi aktif. Kita telah sampai di akhir sesi presentasi. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya?
Sudah selesai belum ini? Udah, Pak. Oke, ya sudah. Oke, sekarang perhatikan. Coba perhatikan dulu videonya semuanya ya. Yuk, kita tertibkan suasana kelas hari ini ya. Semua wajib mengaktifkan video. Oke, silakan. Biar saya merasa nyaman di kelas ATNA ini ya. Baik, perhatikan. Saya ingatkan sekali lagi agar kalian ikuti seluruh prosedur-prosedur yang saya cantumkan di awal kelas mengenai mekanisme perkuliahan online ya. Yang pertama tadi masalah upload makalah. Itu sebaiknya diupload dulu sebelum kelas dimulai supaya teman-teman yang lain bisa ikut membaca dan mengamati, kemudian bisa dijadikan bahan pada saat sesi tanya jawab. Dan teman-teman tidak hanya mengandalkan dokumen yang dari saya, tapi juga dari tulisan kalian sendiri. Yang pertama, yang kedua, perhatikan juga alur yang dibawakan oleh moderator. Saya sudah bilang, moderator sebaiknya harus pakai laptop ya. Karena dengan laptop itu lebih memudahkan dibandingkan menggunakan HP. Karena moderator itu punya kuasa untuk mengatur jalannya diskusi. Maka saya angkat jadi co-host. Co-host itu punya wewenang, misalnya mengatur tanya jawab, mengatur sistem pertanyaannya, mengatur tata aturan main. Misalnya kalau saat penjelasan materi, yang lain pada diam, jangan nyeletuk-nyeletuk kan gitu. Sehingga moderator punya kuasa untuk misalnya menghentikan atau mungkin memute, mematikan suara teman-teman. Jadi sebaiknya dari laptop karena repot kalau di HP karena agak menunya terbatas. Kalau di laptop kan kelihatan dan bisa mengamati satu persatu. Siapa yang ribut, siapa yang canda sendiri dan sebagainya. Dan yang ketiga, orang itu sudah terjadi lagi ya kemarin ya. Dan yang ketiga adalah materi itu sebaiknya atau pertanyaan ya, pertanyaan yang diberikan sebaiknya yang ada kaitannya dengan materi hari ini, diskusi hari ini itu tentang kemutlakan Tuhan dan keadilan Tuhan. Jadi nanti kelihatan siapa yang bicara di luar konteks, di luar tema, di luar apa yang sudah disampaikan. Kalau tidak sesuai sebaiknya ya harus diatur oleh moderator. Dia tidak bertabrakan, dia tidak saling berebut. Lagi tadi ya kayak rebutan gitu. Saya dengar dari jauh tadi, saya ada kegiatan, kok rame gitu. Udah harus melihat laptop, melihat kedengarannya rame. Kayaknya kurang tertib gitu ya. Jadi ya sebaiknya diperbaiki lagi. Aturan mainnya dijaga. Gitu ya. Dan moderator juga harus punya keahlian kayak misalnya spotlight-nya dipakai. Tadi itu ya. Spotlight-nya ini tinggal dua ini. Ini nanti kan kelihatan siapa pembicaranya, siapa presentatornya. Kan ada di spotlight kayak begini. Itu ya. Dan dia mengatur, oh sekarang giliran presentasi ya, berarti tampilkan 5 orang di spotlight-nya. Setelah selesai, tanya sesi dan jawab ya kembalikan ke view galeri yang semuanya muncul gitu ya. Ini seperti itu harus cekatan moderatornya. Dan segera ditunjuk. Minggu depan siapa kira-kira? Coba Rahmi kasih tahu siapa besok minggu depan moderatornya kelompok 6. Mana Rahmi? Biar jelas dan sudah dipersiapkan. Masuk laptop. Siapa? Mana Rahmi tadi? Kok tidak ada ini? Rahmi dan tadi siapa? Hashiko. Ini orangnya kemana nih Rahmi ini? Belum selesai sudah hilang. Ya. Harusnya standby dong, malah hilang.
Jadi tolong nanti ya, siapa yang menjadi moderator kelompok 6 minggu depan dipersiapkan, tunjuk dan persiapkan. Jangan mendadak, supaya dia belajar dari pengalaman hari ini atau kemarin. Oh begini masukan dari Bapak, masukan dari saya begini. Jadi harus pakai laptop, siapkan laptop dari sekarang. Kalau nggak punya bisa pinjam. Ya. Oke, saya kira itu, dan singkatnya begini. Apa kemutlakan Tuhan dan keadilan Tuhan? Aliran mazhab kalam yang paling dominan dalam membahas materi tentang ini adalah dua. Satu Mu'tazilah dan satunya lagi Asy'ariyah. Itu yang dominan. Menurut menurut Maturidi, menurut Mu'tazilah, Tuhan punya sifat adil, punya kewenangan dalam keadilan Tuhan. Tetapi tidak mutlak menurut Mu'tazilah. Karena Tuhan masih dibatasi dengan sikap free will dari manusia, dari kehendak Tuhan, kehendak manusia. Jadi kalau misalnya Tuhan maha berkuasa atas segala kehendak manusia, itu tidak terjadi ketika manusia diberikan wewenang untuk menentukan pilihannya sendiri. Jadi menurut Mu'tazilah, Tuhan memang maha adil, tapi terbatas oleh free will-nya manusia. Jadi ada pengecualian. Sedangkan menurut Asy'ariyah, keadilan Tuhan itu sudah sangat mutlak. Tidak ada batasan, tidak ada pengecualian. Semua kehendak Tuhan itu sangat mendominasi. Tidak seperti Mu'tazilah, ada batasannya. Dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh kehendak bebas manusia. Jadi tidak mungkin. Misalnya menurut Asy'ariyah, tidak mungkin Tuhan itu zalim kepada manusia. Karena dia misalnya tidak membuat manusia menjadi kaya. Tidak zalim, karena Allah punya kehendak sendiri. Allah maha adil. Dan Allah akan tunjukkan di mana letak keadilan itu pada manusia suatu saat. Bukan sekarang. Itu maha adilnya Tuhan. Kehendak bebasnya manusia dibatasi oleh keadilan Tuhan dan kemutlakan Tuhan. Nah, seperti itu ya. Sedangkan menurut Mu'tazilah ya, menurut aliran Maturidiyah, itu Maturidiyah sebenarnya secara umum, secara dominan ikut alirannya Asy'ariyah. Jadi sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Ahlussunnah. Tapi ada pengecualiannya, sebagian kelompok kecil dari Maturidiyah, misalnya Maturidiyahnya Samarkand, itu terpengaruh oleh pemikiran Mu'tazilah. Walaupun tidak terlalu dominan, kelompok Samarkand ini terlalu kecil dibandingkan Mu'tazilah. Maturidiyah Samarkand terlalu kecil dibandingkan yang lain, misalnya Maturidiyahnya Bukhara, gitu ya. Kecil, dan mereka mirip dengan pemikirannya Mu'tazilah. Dan satu lagi yang besar, yang sedikit besar adalah aliran Khawarij memandang kemutlakan Tuhan dan keadilan Tuhan. Karena mereka berpendapat, karena kita tahu kan, Khawarij terkenal dengan pemikiran yang mentakfirkan atau mengkafirkan orang-orang yang mengikuti peristiwa tahkim. Tahkim, ingat ya, arbitrase ketika ada perseteruan di perang Jamal, perang Siffin, kemudian antara Muawiyah dan Ali. Kemudian Muawiyah mengambil siasat, ayo kita berunding dulu dengan Ali. Yuk kita rundingkan bagaimana baiknya. Karena saat itu Muawiyah semakin terpojok dan terdesak oleh pasukan Ali. Akhirnya dibuatlah tahkim. Nah ternyata tahkim itu siasat liciknya Muawiyah untuk mencegah jangan sampai mereka punah atau kalah dalam peperangan Siffin. Akhirnya terpengaruhlah kelompok Ali, sudahlah, mereka menawarkan perdamaian, mereka mau berunding, mereka mau gencatan senjata. Nah, tapi di balik itu ternyata ada siasat liciknya Muawiyah, yaitu dengan kata lain singkatnya kalahlah pasukan Ali karena secara mental mereka sudah diruntuhkan dengan siasat liciknya Muawiyah. Karena itu Khawarij setelah terjadinya perang Siffin atau peristiwa tahkim, mereka mundur, menarik diri dari
kelompok Ali, sehingga mereka berpendapat seluruh pelaku tahkim yang berasal dari kelompoknya Ali itu kafir. Nah, pengaruh ini kemudian masuk ke dalam pemikiran-pemikiran Khawarij. Dan pemikiran Khawarij mengatakan bahwa seluruh perilaku umat Islam yang satu, mengikuti peristiwa tahkim, kedua, yang mengikuti kelompok Ali, itu kafir hukumnya. Hukumnya Allah sudah kafirkan. Karena otomatis, disitulah mereka perkuat dengan kata-kata, itulah keadilan Tuhan. Allah sudah mengkafirkan umat Islam yang tidak mengikuti perintah Allah. Logikanya kan tidak harus kafir. Yang penting selama berbeda pendapat itu tetap muslim mereka. Karena mereka masih mengakui Allah, mengakui Rasul. Tapi karena sudah terpengaruh oleh dogma takfiriyahnya Khawarij yang sudah sangat kental, akhirnya pemikiran tentang kemutlakan Tuhan dan keadaan Tuhan juga ikut terpengaruh. Sehingga mereka berpendapat umat Islam atau seorang muslim yang tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjalankan dengan baik, maka hukumnya mereka kafir di neraka, dan itulah keadilan Allah. Itulah keadilan Tuhan, dan itulah Tuhan sudah mutlak dengan perintahnya, sudah mutlak dengan putusannya. Jadi seperti itu ya, kesimpulan saya mengenai pemikiran kalam mengenai kemutlakan Tuhan dan keadilan Tuhan. Oke ya, saya kira itu untuk membantu menyimpulkan diskusi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan yang paling penting, ikuti aturan main. Apa itu? Ya, satu, upload makalah secepatnya. Dan untuk kelompok 6 ini, mulai dari sekarang atau mungkin 1 hari menjelang diskusi minggu depan, sudah diupload ya. Jangan tunggu diingetin baru diupload. Tidak boleh gitu. Harus disiplin, harus tepat waktu ya. Harus sesuai dengan, karena kan mau dibaca oleh teman-teman yang lain. Kalau dia punya setelah diskusi kan ya sama juga bohong ya. Baik, saya kira itu. Dan ada yang belum absen? Ada yang belum tahu absensinya? Sudah tahu semuanya ya? Sudah absen semuanya ya? Oke, baik, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih dan kita beri aplaus secara live kepada kelompok 5. Ya, kita berikan aplaus ya. Boleh pakai emoji tangan aplaus yang ada di mana tuh? Di reaction atau mungkin yang lain. Silakan kita beli aplaus. Nah, itu Maisa sudah tuh. Kemudian siapa tuh? Semuanya ya. Oke. Itu sebagai bentuk apresiasi kita atas kerja keras kelompok 5. Dan minggu depan giliran kelompok 6. Baik, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih Pak. Ya, pamit ya.